Perselisihan antara Raja Henry VIII dan Paus karena permasalahan politik menyebabkan munculnya agama Anglikan baik ya, untuk materi ini bisa kita klasifikasikan masuk ke abad pertengahan ya, di Eropa. Abad pertengahan Eropa ini adalah materi yang kita pelajari di kelas 11 ya, di pelajaran sejarah lintas minat atau sejarah peminatan. Baik, ini subbahasanya kita cerita tentang reformasi gereja ya, kita cerita tentang reformasi gereja, sebuah fenomena atau sebuah peristiwa sejarah di mana gereja itu pecah menjadi dua. Yang pertama awalnya adalah Katolik dan yang kedua itu nanti pecah menjadi Protestan ya. Kenapa terjadi reformasi gereja? Karena pada waktu itu terdapat ya penyimpangan-penyimpangan di tubuh Katolik gereja gitu. Salah satu yang sangat ditentang sehingga muncul Protestan adalah penjualan indulgensia atau penjualan surat pengampunan dosa ya, yang dari sini nanti akan menyebar kemana-mana sehingga muncullah golongan Protestan ya, Kristen Protestan sebagai wujud dari reformasi gereja ya. Nah, namun kemudian ada satu fragmen atau satu kepingan sejarah yang ini sebenarnya kalau di buku-buku sejarah kita di bangku sekolah kadang disampaikan, kadang juga tidak, tapi memang mayoritas disampaikan karena ini adalah informasi yang cukup populer. Jadi Anglikan ini adalah bisa juga disebut salah satu ya, jadi kalau bisa disebut Anglikan ini adalah salah satu pecahan ya, salah satu pecahan Katolik selain Protestan ya, pecahan Katolik. Nah, ini juga diceritakan karena agama Anglikan ini di buku-buku sejarah kita cukup populer gitu kan. Kenapa cukup populer? Karena dia melibatkan satu negara besar yang kemudian tidak lagi menerima ya, tidak lagi menerima kepemimpinan Paus. Karena dalam Katolik ya, Paus Roma itu adalah pemimpin sebuah wilayah ya, selain pemimpin spiritual, dia juga menjadi simbol di pemimpin politiknya gitu. Nah, dengan Anglikan maka raja di wilayah tersebut sudah tidak lagi mengakui Paus Roma sebagai pemimpinnya dan menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin spiritual ya. Nah, di mana agama Anglikan muncul? Agama Anglikan muncul ini adalah di negaranya Raja Henry, dan Raja Henry ini adalah di Inggris ya. Jadi sekali lagi agama Anglikan ini cukup populer di buku-buku sejarah kita, banyak diulas dan disampaikan ya, agama Anglikan adalah berasal dari Inggris. Demikian. Dampak kompetisi antara blok barat dan blok timur pada masa Perang Dingin dalam bidang militer adalah ya. Baik, kita cerita tentang Perang Dingin. Ini materi yang bisa kita pelajari di sejarah peminatan, terutama di kelas 12 ya. Perang Dingin sendiri terjadi dari tahun 1945 setelah Perang Dunia II sampai 1990 ya. Subbahasan materinya apa? Subbahasan materinya adalah ini bentuk-bentuk Perang Dingin ya, bentuk-bentuk Perang Dingin dalam bentuk dampak-dampaknya ya, dalam bentuk dampak-dampaknya. Ada beberapa ya, misalnya kemudian yang pertama persaingan politik ya, persaingan politik dan ekonomi, persaingan politik dan ekonomi. Lalu kemudian yang kedua itu misalnya ada perang proksi atau perang perwakilan. Ini misalnya terjadi di Korea, terjadi di Vietnam, terjadi di Kuba dan seterusnya. Lalu kemudian ada perang antariksa, ini teknologi untuk keluar angkasa ya, antara blok barat dan juga blok timur. Lalu kemudian ada bahasan tentang perang intelijen ya, perang dinas rahasia antara CIA dan juga KGB. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah persaingan. Ini perang tidak dalam arti langsung ya, perang tidak dalam arti langsung, hanya menunjukkan adanya kompetisi. Lalu kemudian selanjutnya ada perang militer. Dalam bentuk apa perang militer terjadi? Dalam bentuk persaingan senjata gitu kan, adanya perlombaan industri dan juga teknologi persenjataan ya, terutama di sini adalah teknologi nuklir sebagai senjata pemusnah massal dan juga kemudian teknologi rudal balistik atau rudal jarak jauh, rudal untuk bisa membawa nuklir untuk ditembakkan di wilayah yang jauh ya. Jadi jawaban kita adalah terjadinya perlombaan industri dan teknologi persenjataan. Kenapa? Karena ini masih tipikal soal
hafalan gitu kan. Materinya ada di berbagai buku-buku teks sejarah kita di bangku sekolah gitu kan. Jadi bukan penyebaran teknologi di negara-negara non-blok ya. Karena kalau non-blok ini nanti sebagai dampak di bidang politik ya, terbentuknya salah satunya negara-negara non-blok ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara non-blok. Nah, apakah C, perebutan pengaruh pada negara dunia ketiga? Iya, salah satunya nanti dalam bentuk perang proksi ya, tadi di Korea, lalu kemudian di Cina, lalu kemudian di Vietnam dan di Kuba dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi ini tadi lebih mendekati perang proksi ini di bidang politik ya, sedangkan pertanyaannya adalah bidang militer gitu kan. Bagaimana dengan D? PBB tidak dapat menggunakan kekuatan militer. Jadi PBB tidak ada kaitannya dengan perang dingin karena tidak diulas gitu kan. Semua negara, tidak semua negara karena hanya blok barat dan juga blok timur ya. Jadi sekali lagi jawaban kita untuk soal ini adalah B, terjadinya perlombaan industri dan teknologi persenjataan. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling dapat ditumpas melalui. Baik ya, ini materinya tentang upaya disintegrasi yang terjadi di Indonesia atau upaya perpecahan ya, memisahkan diri dari Indonesia ya. Yang kemudian ini kita pelajari materinya di kelas 12 ya, di mana upaya disintegrasi ini ditunjukkan misalnya ada PKI, lalu kemudian ada DITII, lalu kemudian ada APRA yang jadi bahasan kita di sini, lalu kemudian ada RMS, lalu kemudian ada Andi Aziz ya, dan terakhir kemudian ada PRRI Permesta ya, ada PRRI Permesta. Baik ya, ini beberapa subbahasan yang bisa dibahas di bab ini karena kita bahasanya tentang APRA dan tidak hanya APRA. Di sini subbahasanya adalah tentang upaya penumpasan ya. Upaya penumpasan, di mana upaya penumpasan ini ya di antara 6 ini itu terbagi jadi 2. Penumpasan yang pertama lewat upaya diplomasi atau perundingan, yang kedua lewat upaya operasi militer ya, memberantasnya lewat tenaga atau lewat kekuatan militer. Nah, apakah semua menggunakan diplomasi? Tidak. Yang menggunakan diplomasi itu hanya PRRI Permesta, lalu kemudian RMS dan juga DITII. APRA tidak menggunakan diplomasi. Maka karena dia tidak menggunakan diplomasi, tahu dari mana tidak menggunakan diplomasi? Ini adalah tipe soal yang agak hafalan tapi juga ada sedikit analisanya ya. Nah, hafalannya di mana? Hafalannya tadi di sini gitu kan, bahwasanya upaya penumpasan itu ada 2 dan kita harus mengetahui dari 6 ini mana yang menggunakan diplomasi. Misal ya, lagi yang menggunakan diplomasi adalah hanya 3 dan 3 tidak. Karena APRA tidak menggunakan diplomasi atau perundingan, maka kemudian yang terkait dengan perundingan dalam hal ini pertemuan-pertemuan, dia tidak termasuk dalam pilihan jawaban. Jadi tidak ada jawaban B karena merupakan pertemuan. Nah, sisanya bisa masuk ke dalam bagian operasi militer. Misalnya lihat pilihan A, pengiriman pasukan, lalu kerjasama divisi, lalu kemudian D, pengerahan tenaga rakyat, lalu E, sabotase kekuatan Westerling. Nah, sampai di sini kita harus menghafal bagaimana bentuk operasi militernya, termasuk juga nama operasi militer yang digunakan untuk menumpas gerakan disintegrasi ini. Nah, khusus APRA ini adalah pelibatan, bagaimana operasi militernya adalah pelibatan adanya divisi Siliwangi dan juga rakyat Bandung. Kenapa? Karena APRA ini terjadi di Jawa Barat. Jadi kerjasama antara rakyat Bandung dan juga divisi Siliwangi untuk menumpas APRA dan menangkap Raymond Westerling ya, walaupun nanti Raymond Westerling berhasil kabur. Jadi juga bukan C. Kenapa? Karena ini divisi Siliwangi dan rakyat Bandung ya, materinya bukan Diponegoro. Nah, maka jawabannya ya divisi Siliwangi dan rakyat Bandung ini kita kenal dengan namanya pengiriman pasukan APRIS ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ya. Maka jawaban kita adalah A ya, pengiriman pasukan APRIS oleh pemerintah pusat. Dia tidak hanya sekedar pengerahan tenaga rakyat tapi juga divisi Siliwangi atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI-nya itu juga ikut terlibat ya, dan tidak dalam bentuk sabotase karena operasi militer ini dilakukan secara langsung dan terbuka, tidak dengan diam-diam dalam konteks sabotase. Jadi sekali lagi jawaban kita adalah A.
Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja dan mengangkat Juanda sebagai Menteri pertama. Program utama Kabinet Kerja ini adalah, baik ya, ini materi tentang demokrasi terpimpin, ya, materi demokrasi terpimpin yang kita pelajari di kelas 12 yang terjadi setelah Dekret Presiden 1959 nanti sampai 1965. Baik, di sini sudah disampaikan sedikit banyak tentang kabinet kerja, ya. Kabinet kerja sendiri adalah kabinet yang dibentuk oleh Soekarno setelah Dekret Presiden, ya. Kabinet kerja ini sendiri nanti ada kabinet kerja 1, 2, 3, 4, ya. Nah, setelah kabinet kerja nanti dibubarkan, muncul kabinet Dwikora, ya. Baik, tapi fokus kita ini adalah kabinet kerja dengan program utamanya apa, ya. Nah, kalau ini tipe soal yang murni hafalannya, program kerjanya apa, murni hafalan. Kenapa? Karena dari semua pilihan ini adalah pilihan program kerja dan dia hafalan gitu kan, jadi tidak bisa dianalisis sama sekali, langsung tekstual, ya, bisa kita dapatkan teksnya di buku-buku pelajaran kita. Kenapa? Karena teksnya tentang kabinet kerja ini sudah sangat populer dan sering diulang-ulang, banyak materinya di buku-buku kita, ya. Jadi jadi program kerja kabinet kerja itu dikenal dengan nama Tri Program Kabinet Kerja. Jadi ada 3. Nah, kalau kita cermati ini semua ada 3. Nah, yang mana? Maka langsung dijawab saja, itu adalah D. Mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, dan mengembalikan Irian Barat, ya. Jadi sekali lagi ini adalah hafalan, bisa to the point. Sedangkan pilihan yang lain ini hanya sekedar mengecoh saja gitu kan. Jadi memang betul-betul harus hafal isi dari Tri Program Kerja Kabinet Kerja, yaitu sekali lagi jawaban kita untuk soal ini D. Peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan didirikannya ASEAN adalah, baik ya, ini materi lintas bidang, kita bisa temukan materi ini di Demokrasi Pancasila atau di Orde Baru, karena ASEAN sendiri berdiri di masa Orde Baru, ya. Di kelas 12 kita belajar ini, atau kita juga bisa temukan materi ini di organisasi global dan regional, ya. Juga materi yang kita pelajari di kelas 12, ya, terutama di sejarah peminatan, ya. Ini materi yang analisa boleh, ya, tapi kebanyakan memang kalau dicermati ini lebih ke hafalan, ya, hafalan peristiwa, hafalan momen gitu kan. Dan ini sudah populer, ya, karena dalam beberapa kesempatan di banyak buku literatur sejarah kita juga sering diulang-ulang gitu kan. Jadi salah satu peran Indonesia dalam konteks ASEAN, ya, yang sesuai dengan perdamaian. Jadi kalau bicara tentang ASEAN atau perkumpulan bangsa-bangsa Asia Tenggara, maka peran Indonesia, ya, yang paling diulas, ya, yang paling diulas sering itu adalah Indonesia adalah salah satu pendiri, ya, dari 5 pendiri negara lain, ya, dari pendiri negara lain. Yang kedua, Indonesia ini pernah menjadi tuan rumah, termasuk juga sekretariatnya ada di Indonesia, ya, sekretariat ASEAN ini ada di Indonesia, ya. Lalu kemudian Indonesia juga terlibat aktif, ya, dalam beberapa terlibat aktif dalam beberapa upaya-upaya untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan di ASEAN, ya. Jadi itu peran Indonesia yang paling disorot secara sering, ya, di buku-buku teks sejarah kita. Nah, salah satunya ketika bicara keterlibatan aktif, maka jawaban kita, karena ini adalah soal hafalan, jawabannya adalah menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting pada waktu itu untuk mengatasi konflik antara Kamboja dengan Vietnam, ya, sebagai sebuah upaya perdamaian, ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Karena dia menciptakan perdamaian, maka momennya adalah momen perdamaian, gitu kan. Nah, sedangkan apakah Indonesia bergabung dalam ASA? Iya, ya, karena ASA ini adalah organisasi dalam ASEAN, tapi hanya bergerak di bidang kebudayaan dan tidak ada kaitannya dengan perdamaian, maka tidak bisa kita masukkan, ya. Jadi kaitannya gitu. Bagaimana dengan SEATO? Nah, SEATO tidak ada kaitannya dengan ASEAN. Betul bahwasanya Indonesia tidak bergabung dengan SEATO.
Betul bahwasanya SEATO itu berkaitan dengan perdamaian ya, tapi tidak ada sekali lagi kaitannya dengan ASEAN karena yang ada negara-negara ASEAN yang bergabung dengan SEATO, salah satunya Thailand ya. Jadi walaupun dia berkaitan dengan perdamaian, tapi SEATO tidak berkaitan dengan ASEAN. Jadi kita tidak juga bisa jawab B ya. Nah, lalu kemudian menjadi mediator antara konflik dengan Malaysia dengan Thailand tidak, karena Indonesia hanya memediasi konflik antara Kamboja dan Vietnam ya. Tapi kita juga pernah memediasi ya konflik di Patani, di mana ini di Thailand Selatan. Kita juga pernah memediasi konflik di Moro. Moro itu di mana? Moro itu di Filipina Selatan. Namun ini bukan di ASEAN ya, ini untuk perdamaian betul ya. Yang ini untuk perdamaian betul, tapi bukan sebagai anggota ASEAN, tapi sebagai anggota organisasi kerjasama Islam atau Oke ya. Nah, jadi dalam hal ini kita cerita jawabannya adalah C ya.